Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Saya teringat dengan satu pepatah Arab. Al-uyun tansa man ra'at walakinnal qulub la tansa man ahabbat. Mata bisa lupa kepada siapa yang ia lihat, namun hati tidak bisa lupa dengan siapa yang ia cintai. Insya Allah cinta rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi akan bertahan selamanya. Amin. Bapak Wakil Presiden Abah Yai Ma'ruf yang sangat saya takdimi, jajaran menteri dan ketua lembaga yang berbahagia. Dalam satu sabdanya, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Atakum Ramadan Sayyidus Suhur. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang merupakan tuannya bulan. Maka famarhaban bihi wa ahlan. Ucapkanlah kepada Ramadan, selamat datang wahai engkau bulan Ramadan. Qad ja'akumus sahru, qad ja'akumus siyam bil barakah. Telah datang kepada kalian bulan puasa yang penuh dengan barokah. Fa'akrim bihi, maka muliakanlah kedatangan bulan tersebut. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya muliakan, Ramadan telah datang dengan membawa keberkahan. Tahun ini kita bisa melihat betapa Ramadan hadir di Indonesia dengan membawa keberkahan yang tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk kawan-kawan kita non-Islam. Contoh paling sederhana adalah hari ini, candaan antara orang non-Islam dan orang Islam terkait rebutan jajan takjil. Yang kemudian ini saya rasa menjadi satu fenomena yang menarik, bahwa Ramadan membawa keberkahan tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga orang non-Islam. Jam 3 kawan non-Islam sudah berburu takjil di saat orang Islam lagi lemes-lemesnya. Begitu orang Islam berburu takjil jam 5, jatah takjil sudah habis. Maka saya akan berusaha membalas teman-teman non-Islam ketika besok Paskah, telur akan saya borong semuanya. Sehingga kawan-kawan Nasrani tidak kebagian telur, sehingga mereka merayakan Paskah dengan telur Kinder Joy. Sehingga kemudian saya teringat makna barokah itu mengandung 3 hal. Yang pertama adalah ziyadatul khair, kemudian yang kedua adalah ziyadatul mahabbah, dan yang ketiga adalah ziyadatus sa'adah. Barokah itu bermakna ziyadah. Ziyadah itu artinya nilai tambah. Yang pertama bertambah apanya? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Kebaikan baik bagi umat Islam maupun non-Islam. Maka satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditegur oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak, mohon izin, ini adalah sosok Nabi yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Salah satu spesifikasinya adalah Nabi Ibrahim ini senang ngajak orang makan. Setiap ketemu orang ditraktir makan, termasuk makan siang. Ditraktir sama Nabi Ibrahim. Satu ketika Nabi Ibrahim ketemu dengan seseorang, dibawa ke rumahnya untuk diajak makan. Ternyata ketika Nabi Ibrahim berdoa, sang tamu tidak berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Dalam riwayat disebutkan, ada yang mengatakan dia majusi, penyembah api. Ada yang mengatakan dia seorang ateis yang tidak punya Tuhan. Selesai berdoa, Nabi Ibrahim bertanya, wahai engkau, kenapa engkau tidak berdoa seperti saya kepada Tuhan? Dijawab oleh orang ini, mohon maaf Ibrahim, sesembahan saya berbeda dengan sesembahanmu. Maka saat itu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada tamunya, karena sesembahanmu berbeda dengan sesembahanku, kali ini engkau tidak aku beri makan. Sehingga sang tamu ini pergi dalam keadaan bersedih. Kemudian dalam hadits qudsi Allah mengatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa dia tidak kamu kasih makan? Dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Tuhan, dia tidak menyembahmu sebagaimana aku menyembahmu. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim, orang yang menyembah aku itu hambaku.
Yang tidak menyembah aku itu juga hambaku. Yang menyembah aku kasih rezeki. Yang tidak menyembah aku kasih rezeki. Engkau Ibrahim ngasih makan hanya sekali, kok kebanyakan syarat. Ini menunjukkan bahwa keberkahan Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak hanya berbagi kepada orang Islam, tetapi kepada mereka yang non-Islam. Maka ketika ada pertanyaan, boleh nggak seorang Muslim mendapatkan nafkah dari orang non-Islam atau sebaliknya? Jawabannya adalah boleh. Beberapa waktu lalu saya sampaikan di hadapan kantor DPP PAN, di hadapan Bapak Prabowo, contoh yang paling konkret, orang Islam boleh menerima atau boleh memberi ketika Nabi Musa alaihissalam dibesarkan di kerajaan Fir'aun. Bapak mohon maaf, Musa ini lahir di zaman Fir'aun, yang Fir'aun ini sangat percaya dengan peraturan dukun. Dukunnya ini membuat peraturan, siapapun bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki maka harus dibunuh. Ibunya Nabi Ibrahim galau, mohon maaf, ibunya Nabi Musa galau karena bayinya laki-laki. Maka kemudian atas petunjuk Allah, bayi ini dihanyutkan di sungai, kemudian mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Ditemu oleh istrinya namanya Siti Asyah. Dibawa pulang oleh Siti Asyah ke dalam kerajaan Fir'aun. Fir'aun melihat, bertanya kepada Siti Asyah, wah Asyah, siapa yang kamu bawa? Bayi, laki-laki perempuan, laki-laki. Fir'aun marah, Pak, bunuh. Dijawab oleh Siti Asyah, nggak bisa Mas Fir'aun. Kenapa nggak boleh kamu bunuh? Karena bayi yang bisa kamu bunuh adalah bayi yang kamu cari. Sementara bayi ini datang sendiri. Delalah Pak, Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat, sejak saat itulah laki-laki kalah sama istri Pak. Makanya saya benci dengan Fir'aun bukan karena dia ngaku Tuhan Pak. Tapi gara-gara peristiwa itu kita kalah sama istri Pak. Mohon maaf ya Bu. Karena saya memahami betul perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan Pak. Tumbuh berkembangnya Fir'aun, mohon maaf, tumbuh berkembangnya Musa di kerajaan Fir'aun, itu dinafkahi oleh Fir'aun. Ini menunjukkan apa? Jangankan kepada oleh orang non-Islam yang berbagi dengan kita, orang yang ngaku Tuhan sekalipun masih boleh berbagi dengan kita. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua, keberkahan itu bermakna ziyadatul mahabbah, bertambahnya nilai cinta dan kasih sayang. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga kata Allah, sehingga kamu beriman, dan ciri orang beriman itu adalah orang yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Satu saat umatnya Nabi Musa alaihissalam dilanda kekeringan panjang, sehingga banyak warganya, umatnya Nabi Musa yang meninggal dunia karena kelaparan. Saat itu Nabi Musa mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa. Sekali sholat istisqa, Allah belum berkenan menurunkan air hujan. Kedua kalinya sampai ketiga kalinya belum juga turun air hujan. Maka kemudian yang terjadi adalah Nabi Musa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, sudah 3 kali kami sholat istisqa, kenapa engkau tidak menurunkan air hujan? Dijawab oleh Tuhan, Musa, aku tidak mungkin menurunkan air hujan kepada kalian selama ada di antara umatmu yang tidak akur, tidak rukun, saling bermusuhan, apapun persoalannya. Maka kalau engkau menginginkan aku menurunkan air hujan, jadikan umatmu umat yang rukun. Jadikan umatmu umat yang akur, sehingga membawa rahmat untuk umatmu. Itu artinya kalau bangsa ini ingin mendapatkan rahmatnya Allah, gak ada alasan apapun bagi kita, apapun masalahnya, kecuali menjaga kerukunan. Coba kita melihat bagaimana kisah seorang badui datang ke masjidnya Nabi kemudian kencing di dalam masjid. Semua sahabat marah kepada sang badui, dimaki, dihina, dicaci. Hanya Nabi yang tidak mencaci si badui. Karena dicaci maki, kemudian si badui ini mengangkat kedua tangannya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Tuhan, kata badui, orang yang ada di sini yang engkau kasih cuman aku sama Muhammad. Yang lain enggak wahai Tuhan. Kenapa? Karena yang lain mencaci saya, kata badui. Yang lain mencaci Muhammad tidak wahai Tuhan. Maka yang perlu engkau kasih hanya aku dengan Nabi Muhammad. Mendengar jawaban doa si badui ini, Nabi kemudian bersabda, laqad tahajjar tawasian. Badui, kamu itu egois. Kamu itu egois.
Rahmat Allah itu untuk siapapun. Kalau pola pikirmu seperti itu, berarti kamu mempersempit rahmatnya Allah. Kadang-kala kita egois, mempersempit rahmatnya Allah. Ketika kita berbuat salah, kita tahu bahwa Allah itu Ghafir, maha pengampun. Tapi ketika orang lain salah, kita mengatakan syadidul iqab, bahwa Allah itu maha pengazab. Sehingga seolah-olah ketika berbicara rahmat itu hanya untuk NU, rahmat itu hanya untuk Muhammadiyah, rahmat itu hanya untuk kita, tidak untuk yang lain. Ini namanya tahajjar tawasian, mempersempit rahmatnya Allah. Sehingga satu ketika Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Wahsy. Wahsy ini yang membunuh pamannya Nabi, namanya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini siapa? Ahabban nas ila Rasulillah. Orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi ini ketemu nggak mau. Satu saat Wahsy menyatakan bertobat, kemudian masuk Islam, diterima Pak sama Nabi. Tapi apa kata Nabi? Yaudah, tobat kamu saya terima. Tapi bahasa hariahnya Kanjeng Nabi ini menolak. Kamu tobatnya saya terima, tapi tolong jangan sering-sering ketemu saya. Jadi kita itu harus sadar diri, Pak. Kalau memang kita itu dengan orang itu kira-kira senang sama kita tapi jengkel kalau ketemu kita, ya jangan ketemu, Pak. Makanya saya sering bilang, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Akhirnya orang ini tobatnya diterima tanpa kemudian harus membenci yang membunuh pamannya sendiri. Demikian juga kemudian hasanah-hasanah yang diperlihatkan oleh guru-guru kita, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ketika kemudian di zamannya dimusuhi, saat itu beliau sedang rapat bersama dengan para kiai. Diawasi sama intelijen. Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi oleh intelijen, kemudian dia mengatakan kepada para kiai, hayya natakalam bil lughatil arabiyyah. Mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Intelnya pulang, Bapak. Pusing, ini ngomong apa? Akhirnya intelnya ditanya sama komandannya. Intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur dan para kiai? Dijawab sama komandan intelnya, aman, Bapak. Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Hasanah-hasanah inilah yang kemudian membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Ini namanya ziyadatul mahabbah, menambahkan rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah ziyadatus sa'adah, bertambahnya nilai kebahagiaan. Tentunya dari semua proses yang kita alami hari ini, tinggalkan semua kesedihan, kita sambut dengan kesenangan. Maka mohon maaf, Bapak, rata-rata presiden dalam Islam itu rata-rata punya pelawak, punya orang yang lucu. Harun Ar-Rasyid itu punya penghibur yang sangat mustajab, namanya Abu Nawas. Dulu konon Pak Soeharto itu ketika beliau susah itu ngundang pelawak dari Jogja namanya Basio. Tapi saya yakin, Pak, kalau Pak Jokowi ini tidak perlu ngundang pelawak, karena sudah punya menteri yang lebih lucu daripada pelawak. Bahlil, gitu loh. Maka kadang-kadang saya curiga, jangan-jangan Pak Bahlil ini jadi menteri bukan karena prestasi, tapi karena lucu. Mungkin kalau Gus Men tahu, Gus Dur juga nggak punya pelawak. Jadi kalau hasanah para wali, presiden itu rata-rata dikawal oleh wali. Sebagaimana Raden Patah dikawal Wali Songo. Joko Tingkir dikawal Kanjeng Sunan Kalijogo. Maka kenapa banyak calon pemimpin kalau mau ziarah itu ke Demak, Pak? Karena dianggap Kanjeng Sunan Kalijogo berhasil ngembani Joko Tingkir yang kemudian menjadi Sultan Hadiwijoyo. Satu makam wali yang jarang dikunjungi di Kudus, Pak. Makamnya Kanjeng Sunan Kudus. Karena Kanjeng Sunan Kudus ini dianggap gagal ngembani Arya Penangsang. Maka ada dua tempat di Indonesia yang jarang dikunjungi oleh presiden. Satu Kudus, dua Kediri. Karena harus melewati Sungai Berantas. Lah Gus Dur sangat taat dengan kiai. Tetapi ketika beliau susah nggak pernah ngundang pelawak. Kenapa? Karena Gus Dur lebih lucu dibandingkan pelawak. Saya masih ingat Abah Ma'ruf. Gus Dur mengatakan begini, Gus Dur, kenapa Anda itu kalau ceramah selalu dimulai dengan mengucapkan salam assalamualaikum? Apakah karena Anda muslim yang taat? Oh enggak. Saya itu mengucapkan salam bukan karena saya muslim yang taat. Saya pengen cek, oh mbak, ada yang datang apa enggak? Itu Gus Dur. Jadi di saat orang lain lucu dengan membuli orang lain, Gus Dur sudah mampu membuli dirinya sendiri. Maka ziyadatus sa'adah, harus bertambah nilai kebahagiaannya. Demikian juga ketika Al-Quran mengatakan kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu.
Orang beragama ini harus happy, Pak. Harus enjoy, harus relax. Kenapa? Karena agama itu datang sebagai sebuah solusi, bukan sebagai sebuah masalah maupun problem. Sehingga ketika kita membuat onar atas nama agama, jelas itu bukan ajaran Nabi. Jelas itu bukan ajaran Al-Quran. Maka Bapak yang saya muliakan, bagaimana kemudian konsepnya ketika pejabat memberikan kesenangan kepada rakyat? Nabi mengatakan, ahabbun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Wa ahabbul a'mali ilallahi. Kembali Nabi mengatakan, sururun tudkhiluhu ala muslim takshifu anhu kurbatan. Amal yang paling disukai oleh Allah ternyata ketika seseorang memberikan kebahagiaan kepada orang lain sehingga terlepas dari semua keruwetan, dari semua masalah. Maka inilah PR kita kemudian, bahwa beragama ini harus kita buat happy. Demikian pula syarat yang kedua. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, Tuhan, apa syarat yang kedua setelah umat kami rukun supaya engkau menurunkan air hujan? Allah menjawab, carilah waliku namanya Barah. Kamu minta doa darinya. Nabi Musa protes. Saya Nabi loh, dia wali. Kenapa saya diminta doa kepada wali? Apa jawaban Allah? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena Barah itu mampu membuat saya tersenyum sehari minimal 3 kali. Jadi ternyata apa? Allah pun juga bisa diajak guyon dan bercanda. Maka ketika Nabi Musa datang kepada Barah, dia mengatakan, Barah, silakan kau berdoa. Mudah-mudahan Allah menurunkan air hujan kepada kami. Apa doa yang dibaca oleh Barah? Ya Allah ya Rob, apa air hujan itu sudah tidak taat kepada engkau sehingga tidak mau turun kepada umatnya Nabi Musa? Ini kan doanya menjengkelkan. Apakah air hujan itu sudah tidak taat kepada engkau sehingga sudah tidak mau turun ke umatnya Nabi Musa alaihissalam? Saat itu juga kemudian Allah tersenyum, kemudian menurunkan air hujan. Maka suasana kekeluargaan, kerukunan, persatuan setelah kita melewati proses demokrasi yang panjang, tentunya harus kita jaga sehingga membawa rahmatan untuk Indonesia. Amin Allahumma amin. Bapak yang saya muliakan, akhirnya mari kita minta kepada Allah, berdoa bersama-sama, karena manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Tugas manusia mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Maka ciri orang beriman yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman tawakalnya hanya kepada Allah. Yang ngomong masalah tawakal, Bapak Presiden mohon izin. Gus Dur punya cerita, ada kiai yang suka berburu. Hari Jumat dia pergi ke hutan, kemudian membawa senapan, ketemu harimau, Pak. Harimaunya ditembak sama kiai, dar, ternyata harimaunya kebal, Pak. Yang terjadi pelurunya habis, gantian Pak Kiai dikejar sama harimau. Kiainya lari, Pak, ketemu jurang, pilihannya cuma 2. Dia lari terus masuk jurang, kembali dimakan sama harimau. Akhirnya Kiai ingat dengan Al-Anfal ayat 2, orang beriman tawakal hanya kepada Allah. Mata ditutup, tangan diangkat, dia berdoa, ya Allah ya Rabb, kalau saya harus mati dimakan harimau, tolong matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Begitu matanya dibuka, ternyata harimaunya nggak makan Kiai, justru mengangkat kedua kaki depan harimau. Pak Kiai bertanya, harimau kenapa kamu nggak makan saya? Harimau menjawab, yang sabar Pak Kiai, saya juga sedang berdoa. Kemudian Kiainya bertanya, harimau kamu berdoa apa? Allahumma barik lana. Doa makan Kiai. Ini Bapak yang saya muliakan, sebelum kita berdoa, saya ajak semuanya untuk kirim hadiah Fatihah untuk sahabat-sahabat kita di Palestina. Untuk sahabat-sahabat di Gaza, Palestina, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'alukal quwwah wal istita'ah fi siyami syahri Ramadan bidzalika syahril karim binaili lailatil qadari kulla lailin birahmatika ya Allah wa bi syafaati rasulika syafi' wa bi barakati ashabil karamah ashabil barakah wal anwaril asrar bidzalika ya Allah fauzan azima fauzan azima hatta nilna husnal khitam
husnal khotimah, husnal khotimah, husnal khotimah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang maju yang Engkau ridhoi. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang soleh dan taat pada kehendak-Mu. Berikanlah petunjuk jalan yang lurus untuk pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Berikanlah kemudahan bagi mereka untuk menunaikan tanggung jawab dan janjinya sebagai pemimpin untuk keberhasilan kehidupan bangsa kami menuju masa depan yang cerah dan menjanjikan. Ya Allah, ya Rabb, tunjukkanlah kepada pemimpin kami bahwa yang benar itu benar. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada para pemimpin kami untuk melaksanakan kebenaran itu, ya Allah. Tunjukkanlah kepada mereka, ya Allah, bahwa yang salah itu salah. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk meninggalkan kesalahan itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami bangsa Indonesia dari malapetaka, dari bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dalam negara kami khususnya, ya Allah, dan dalam negara kaum muslimin umumnya, ya Allah. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana, ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Presiden dan Pak Abah Yai Wakil Presiden, terima kasih. Sebagaimana disampaikan sama Abah Ma'ruf, kenapa orang berpuasa walaupun haus, lapar, dahaga, dia mampu bersabar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.